Muhammad Sator Banjarmasin ini Bu, mungkin pedia tahun ini ya kita program merdeka ya. Nah yang saya mau tanyakan tuh Bu tentang pengalaman saya selama tahun ajaran yang kemarin. Kebetulan saya juga ngajar di sekolah lain di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Iya Bu. Iya iya Bu betul. Saya juga pernah ikut MGMP biologi kok. Terus gini Bu, karena tahun kemarin itu mungkin hanya sedikit guru yang melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik. Kebetulan saya dan teman saya gitu Bu. Mungkin pakai sejenis website itu seperti itu kami Bu. Jadi kami tuh tahu murid si A ini kinestetik, si B ini auditory, si C ini audio visual gitu dan sebagainya. Nah kami benar-benar Bu mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa pada satu kelas Bu. Tapi pada kenyataannya Bu, saat proses itu kan kami tahu nih Bu, si A ini tipe ini, si B ini tipe ini, si C ini tipe ini. Kami kelompokin juga tuh Bu tipe-tipenya. Jadi tipe A mungkin ada 2 kelompok, tipe B. Setelah resultnya atau hasilnya Bu, itu ternyata ini bukan dari pengalaman ulun lah, tapi dari pengalaman temen ulun yang dia cerita. Kalau temen ulun tuh mungkin agak-agak kayak mengajarnya serius gitu Bu, mungkin pembawaannya kurang engaging lah atau kayak nggak happy lah gitu. Beda sama saya kan, agak lawak-lawak dikit lah. Nah kata teman saya itu, kok kita disuruh berdiferensiasi ya ketika mengajar gitu. Cara mengajarnya dibedain murid-murid itu. Dan karena saya dan teman ulun tuh Bu selalu merefleksi atau ingin tahu Bu pendapat dari murid-murid. Ternyata teman ulun tuh Bu ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa murid yang bilang, Bu, Pak, kok kami dibedain sih cara ngajarnya gitu. Karena kan manusia itu nggak suka dibeda-bedain gitu. Nah pada faktanya itu kayak gitu Bu. Nah itu apa ya faktanya Bu yang saya mau tanyain. Siapa tahu nih nanti tahun berikutnya saya juga kena yang kayak gitu Bu. Apa tindakan kita atau apa sebaiknya respon saya sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran paham. Cuma yang mengalami lain pian ya. Nah susahnya kalau yang mengalami lain pian saya tidak bisa quote. Tidak bisa quote. Maksudnya tidak bisa menggali penyebabnya. Seandainya yang bertanya itu yang mengalami, pasti ketemu jawabannya. Itu masalahnya Pak. Pertama, kan kita kuncinya adalah berpihak. Nah, sampai di mana tingkat keberpihakan kita itu kuncinya. Caranya adalah kita harus pintar menyentuh hati siswa. Sentuh dia tepat di hatinya. Maka mereka akan menjadi milikmu selamanya. Itu jawaban saya. Kalau yang berproblem itu nanya langsung kayak Andi misalnya, ini kurikulum di SMA itu. Kok Bu kok gini-gini, saya lakukan coach dapat solusi. Karena dia yang ngalamin. Kok saya tanya ke Pian kan detailnya di kelas bagaimana kan nggak bisa. Jadi jawaban saya adalah sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu aja kalau Pian takut terjadi sesuatu. Contoh tadi dia bilang harus pakai musik, belajar harus pakai musik. Begini nak, apakah menurut kamu semua teman kamu itu bisa menerima belajar Pak dengan mendengarkan musik? Apakah semua orang itu bisa sama dengan kamu? Jadi benar-benar menyentuh kata-katanya. Gak mungkin lah, temanku juga gak suka musik. Nah, kan beda. Beda ya. Menggas peduli lagi. Sama istri aja nah gimana? Biar tuh kata-katanya sama pacar aja nah. Walaupun tujuannya sama. Malam ini kita berjalanan lah. Kamu lakukan halakan sama kuitan. Siap-siap baju yang bagus. Jangan menunjukkan yang lah. Nah, lagunya itu loh.
Beda. Makanya kuncinya lagi nyari rasa tadi. Tuh hati. Tepat di hatinya, maka mereka semua akan menjadi milikmu selamanya, termasuk kepala sekolahnya, termasuk wakil kepala sekolahnya, termasuk bendahara bosnya, semuanya ada di tangan saya. Begitu? Oke, terima kasih Bu. Ya, tapi itu tidak mudah. Saya mudah ngomong, tapi itu pelan-pelan belajar. Pertama nggak berhasil, kedua nggak berhasil, dan itu makanya kita harus masuk di 15 guru tadi. Menyukai kesulitan, menyukai tantangan, menyukai transformasi, menyukai perubahan, maka hidup kita akan mudah. Itu. Oke? Oke Bu, Puas? banget. Nah. Lagi dong Bu. Oh boleh sampai Isa tadi. Boleh. Apalagi Setuju banget Bu dengan jawaban Ibu, karena mungkin saya juga guru baru dan saya juga punya prinsip kalau saya ngajar di kelas itu yang pertama tuh saya harus disukai oleh murid-muridnya dulu dalam kelas itu. Itu mungkin pengalaman bagi-bagi sharing aja gitu. Karena ada pepatah dari kemarin saya ikut workshop di Samarinda, jangan jadi guru killer sekarang biar tugas kita mudah gitu. Masa bodoh. Pada zaman ini pertanyaan paling penting Bu, ke konteks kurikulum merdeka. Kita sebagai guru kan Bu ya, sebagai guru itu tugasnya ngajar. Nah, ya, jadi Bu, menurut Ibu kan pengalamannya luar biasa luas dan panjang udah. Panjang banget. Walaupun Ibu pengalamannya tetap muda Bu ya, kelihatan muda banget. Masih cantik gitu. Sepenting apa sih Bu kegiatan refleksi bagi seorang guru itu Bu? Oke. Dan manfaatnya apa untuk guru itu Bu? Ya, boleh. Saya akan jawab. Makasih. Sepenting apa refleksi? Pertanyaan saya kembali, saya balik lagi saya tanya. Jadi Bang, menurut Pian, setampan apa Pian? Kalau habis dari tempat cukur rambut, tampan banget sih. Menurut Pian, tampan Pian itu 1 sampai 10 berapa? Ya 10 lah Bu. 10. Iya. Oke. Sekarang saya tanya Suci mana Suci? Bilang. Terus tidak. Ayo jujur. 1 sampai 10 dia berapa nilainya? Jujur. 10 juga. Luar biasa. Iqbal, 1 sampai 10 berapa? Hah? Iqbal yang mana? Itu 1 sampai 10 berapa? Ketampanan 9,5. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa Pian itu memang benar-benar tampan. Tetapi ini hanya akan valid apabila pertama refleksi dari Pian, berikutnya juga dari orang lain. Jadi bagaimana pembelajaran saya ini bagus kalau yang menilai saya sendiri? Ya, jadi harus dari murid melakukan refleksi dong. Ibu ngajarnya ceramah terus aku pusing. Ibu ngajarnya kasih rumus-rumus terus aku pusing. Sekali-sekali bermain peran, sekali-sekali simulasi, sekali-sekali keluar kelas. Pakai workball tuh Nah, ya. workball tadi saya mau tampilkan lamaan. Jadi postek tadi bisa workball atau mau kuiskan aja rame-rame tepuk tangan atau mau dijadikan poster untuk sumatifnya kalau sudah 1 titik. Jadi sumatif itu teman-teman tidak harus 1 materi atau 1 tujuan pembelajaran, harus 3 juga boleh. Boleh nggak kita tidak PAT di kurikulum merdeka? Boleh kalau Pian sudah punya nilai sumatif. Nilai sumatif kan nilai untuk hasil
belajar. Loh, hasil belajar TP1 udah, TP2 udah, TP3 udah. Ngapain sumatif lagi? Untuk mengalirkan dana bos. Sebenarnya boleh nggak tidak penilaian akhir semester? Boleh. Kalau nilainya dikit dana bosnya cekuprit, nggak usah dia. Udah dia punya nilai sumatif. Kita cuma koordinasi aja, si kurikulum siapa wakil kurikulum. Koordinasi, semua teman harus sudah punya nilai sumatif, karena jadi grup nilai sumatif sudah selesai. Karena apa? Karena nilai penilaian akhir semester ditiadakan. Duit bosnya mau kita bagi-bagi untuk paket Ramadan. Terus satu lagi, ini belum pernah pembelajaran proyek ya. Proyek P5 sudah belum? Oh, baru mau menerapkan. Nah, kalau baru mau menerapkan, saya mau pesan wanti-wanti. Kalau memang dana bos tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pameran proyek, tidak usah. Tidak ada yang mewajibkan pameran sampai mengundang Rizky menyangkui, mengundang Abid menyangkui. Ini koordinator bos sudah bertahun-tahun. Jadi tidak ada instruksi untuk pameran. Tapi apalagi sekolah swasta, kita harus melakukan kampanye positif. Karena di pameran itu belum bisa mengundang dudi, kita mengundang komite, kita mengundang orang tua siswa yang berpotensi, kita mau mengambil dukungan, support dari mereka. Nah, tetapi tidak perlu yang bermewah-mewahan. Esensi dari proyeknya itu aja. Kemandirian siswa tonjolkan, kolaborasi siswa tonjolkan, kebinekaan tonjolkan sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi. Bukan berarti harus pameran proyek yang bagaimana kalau ada duitnya monggo. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada hukum wajibnya di kurikulum merdeka. Tapi biasanya tahun pertama tuh ayolah, karena kita mau kampanye ya. Oh ternyata SMK juga kurikulum merdeka tuh ada pameran proyek nih. Kalau mau hemat lagi panggil yang mau jualan tema kewirausahaan, suruh meramaikan. Dia sewa stand, duitnya masuk ke panitia. Itu kalau yang kami lakukan. Ya UMKM titip, kemudian dari penerbit, dari bimbel, mintai sewa tenda, mintai kayak gitu. Tema, nah itu tingkat lah itu tuh, yang masalah glowing banget ya. Tuh, oke. Jadi itu pesan saya wanti saya itu. Kemudian jam berapa pula? Saya sampai jam berapa? Sampai tadi karena mulainya agak mundur ini sampai 15.30. Sekarang jam berapa? 15.12. Katanya sampai Isya. Silakan. Oke, sekarang satu lagi. Karena kita nggak usah di semua sekolah, apalagi sekarang donasi. Kadang-kadang kita menghadapi kondisi kelas yang chaos kata orang. Pernah nggak mengalami diajak belajar itu susah sekelasan? Nah, kita harus mengenal satu lagi pembelajaran di kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran sosial emosional. Semua materi sudah saya kirim ke Bapak Wakil Kurikulum, nanti saya memang nggak memberi materi, saya langsung praktek. Ya. Jadi ketika kita masuk, misalnya anak-anak kalian kayak kelihatan sedih atau lagi senang atau bagaimana, coba sekarang maju satu-satu, misalnya ya, atau waktu kenalan juga boleh perkenalkan apa yang kalian lakukan dalam kebaikan apa yang kamu lakukan dalam 1 minggu terakhir. Misalnya nama Iqbal, kebaikan yang saya lakukan 1 minggu terakhir itu memberi makan kucing di jalan. Nah misalnya, yang lain juga nyebutin kebaikan yang saya lakukan terakhir adalah mencium tangan Nini Ulun, karena seumur-umur baru sekali itu cium tangan Nini Ulun, jadi itu Ulun anggap sebagai suatu kebaikan. Tugas kita adalah memberi apresiasi. Setelah semua murid itu menyampaikan apa yang dilakukan kebaikan,
Jangan sampai yang remeh-temeh itu, apa itu bukan kebaikan? Jangan. Luar biasa. Guru tuh pokoknya begitu terus. Kamu dasar kamu anak baik. Lagi satu lagi. Bisa. Dia cuma ngomong, ulun enggak diingatin ulun karena mama bapak ulun bilang kamu memang kakak yang baik, penyayang. Ada itu nih. Nah, setelah itu saya mau nanya, kalau kalian itu berbuat kebaikan, bagaimana perasaannya? Ngomong lagi ya, senang bu, ya bisa bantu-bantu sedikit, rasa senang lah. Nah itu bisa tadi menyentuh hatinya. Kalau kita berbuat kebaikan itu menyenangkan, kenapa kita harus berbuat yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya? Itu untuk membuka. Nah supaya kita itu lebih tenang lagi, lebih konsentrasi lagi, misalnya menjelang ujian atau menjelang apalah, mari kita duduk santai, duduk dengan posisi yang rileks. Nah, kita praktekkan ya. Coba saya jadi guru, anak-anak, adik, jangan ribut. Kita mau melakukan pembelajaran sosial emosional. Biasa bersama pacar. Ya, anak-anak silakan duduk dengan rileks. Rileks itu tidak pegang apa-apa. Ini namanya teknik stop, Okta. Jadi teknik stop. Teknik stop itu tidak megang apa-apa. Stop apapun yang kita lakukan itu kita berhentikan. Semua murid ya. Kemudian kita bisa melakukan teknik stop itu dengan misalnya nyetel musik yang, tapi jangan musik yang bikin tidur. Relaksi. Ya, musik untuk relaksasi. Ada musik-musik yang direkomendasikan banyak di Google. Yang bisa bikin tidur juga ada, misalnya yang susah tidur ada musik yang bikin tidur. Pokoknya dia bisa milih musik untuk relaksasi. Tapi kalau untuk menghadapi anak-anak yang lagi kondisi chaos, maka kita bisa lakukan, coba misalnya menyentuh hati. Saya coba ya. Anak-anak sekarang kita pejamkan mata semuanya. Tapi duduknya rileks, senyaman mungkin. Pejamkan mata ya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke. Rasakan udara yang masuk. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas. Rasakan udara yang masuk. Keluarkan pelan-pelan. Mari kita sama-sama merenung. Bersyukur dengan kondisi kesehatan kita. Dan kita punya ayah bunda yang menjadi pelita penerang hidup dan sebagai penyemangat motivasi untuk tetap kuat dan terus melangkah maju. Ya Allah, berikanlah kepada ibu bapakku kesehatan sehingga sampai nanti aku bisa membuatnya bahagia. Ya Allah, izinkan aku sukses sebelum kau ambil usia kedua orang tuaku. Jika ada yang meragukanku, maka kuatkanlah pundakku untuk membuktikan bahwa mimpiku itu adalah nyata dan aku mampu menggapainya. Ya Allah, bantulah aku sukses di atas keraguan orang lain. Ya Allah, jika aku ditakdirkan untuk mandiri, maka hebatkanlah aku ya Allah. Aku sedang butuh kun fayakunmu. Ucapkan hamdalah. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Hembuskan. Silakan buka mata.
Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menyusun kalimat-kalimat yang lebih oke. Jangan saya nyontek ini punya anak saya. Dia mengirimi saya doa dia. Itu doa dari putri saya tuh. Nah, jadi saya nyontek. Kenapa saya nyontek dari anak saya? Karena saya tanya Put, kalau doanya gimana? Gimana nak? Kita kan harus mengisi hati anak-anak remaja itu seperti apa gitu. Nah, itu mungkin lebih cocok. Oke, dari situ. Jadi kita bisa menyentuh hatinya dengan musik atau dengan apa? Itu bisa dilakukan di tengah pembelajaran, di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran. Biar cari kata-kata yang menyentuh. Karena anak-anak kita itu tidak pernah diajari seperti itu di rumah oleh orang tuanya. Untuk berkonsentrasi, untuk teknik stop berdiam, cukup dengan memejamkan mata, mendengarkan udara masuk, udara keluar. Oke Bapak Ibu, saya mau agak membangunkan ya. Saya mau nyanyi ya. Siapa yang guru hebat tepuk tangan. Siapa yang guru hebat tepuk paha. Siapa yang guru hebat, mari kita bersiul. Siapa yang guru hebat silahkan bersiul. Siapa yang guru hebat teriak hebat. Sekali lagi. Lebih nyaring. Nyaring lagi. Siapa yang guru hebat, mari kita lakukan. Mari kita lakukan semuanya. Hebat, sekali lagi. Hebat. Sekali lagi. Hebat. Sekali lagi. Hebat. Masih ngantuk kayaknya. Sebelum kita refleksi, saya mau cari tersangkanya dulu. Kita mau refleksi nih, apa yang sudah kita pelajari hari ini kan? Tadi katanya pembelajaran refleksi sama asesmen kan? Oke. Apa ini Bang refleksinya? Nyanyi-nyanyi atau apa? Karena di sini audionya kurang oke, mau tak ajak joget nggak bisa. Nyanyi aja deh ya. Tiga kelompok. Ini satu baris ke belakang, harus nyaring nih ya. Kalau enggak nanti maju refleksi setengah jam. Yang tidak nyaring dan salah maju refleksi setengah jam. Oke? Di sini kelompok wek. Di sini kelompok wok. Bang Tony kelompok wik. Nah, kita akan bernyanyi potong bebek angsa dengan syairnya diganti sesuai nama kelompok. Paham? Paham? Di sini nyanyinya bagaimana? Nah, oke. Yang nyanyi hanya yang saya tunjuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, kurang nyaring. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Biar kamu lebih petang. Lagunya kok nggak jelas gitu loh. Ulangi. Kalau lagi nanti refleksinya 1 jam. Nah ini ya. 1, 2, 3.
tidak selamanya lebih gak pintar. Karena kalau diterapkan di anak-anak itu kompak lagunya. Kalau diterapkan di bapak ibu guru kok lagunya rusak. Hah? Lagunya rusak gimana? Padahal kan itu lagu pendek aja. Masih belum anu lah, nadanya belum pas lah. Harusnya kan la 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 la. Oh iya lala. Indah, ada rame. Kalau la 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 nanti komplain dong. Kan harus beda. Gimana itu? Orang saya gurunya. Ya kan? Sekali lagi ya, baru refleksi ya. Pak ini nanti buat MOS, MPLS, lagu wek-wek popok ini supaya rame. Coba kalau murid-murid pasti rame. Lagunya pasti betul. Kalau guru ini nggak betul-betul apa bahasa aja kok nggak bisa, gimana ini lulusan TK mana ini mereka ini? TK Asia bro. Oh langsung SD, oh pantes. Nyelayan ukuran nggak pakai TK tuh langsung SD, gimana sih? Sekali lagi ya, tangan saya ini yang nyanyi. Kalau nggak yang saya tunjuk aja yang nyanyi ya. Ulangi ya. 1, ya semangat nih nanti nggak tuntung-tuntung nih pelatihannya. 1, 2, 3. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek wek Oke, sekarang silakan yang mau refleksi, perempuannya 1, laki-lakinya 1. Monggo. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Mau pakai padlet atau mau ngomong aja? Mau pakai padlet atau mau ngomong aja? Mendingan ngomong aja ya, biar cepat. Pakai padlet, pakai kasihan Tony nggak bisa. Oke, Tony dulu aja ya karena dia dari tadi nggak jawab. Apa perasaannya, bagaimana ke depannya, terus mau ngapain? Perasaan setelah belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Haji Martiningsi yang sudah memberikan materi yang bagi saya ini hal baru, sesuatu yang baru. Jadi walaupun Ibu Marti ini udah lama kenal ya, pernah satu kantor, pernah lama sekali. Tapi ternyata lama nggak ketemu, beliau punya sesuatu yang baru, yang mana itu hari ini jadi pencerahan bagi saya secara pribadi, karena selama ini karena belum dilahirkan dari pola-pola mengajar pola jadul, dan itu masih sampai beberapa hari kemarin sebelum ulangan dia masih menerapkan begitu. Ternyata itu sudah tidak dikatakan jelek, tapi susah. Sudah tidak sampai lagi. Yang mana sesuai dengan mimpi Bapak Nadiem Makarim bahwa kita harus jadi kreator atau human resource development untuk generasi yang akan datang. Sehingga kita harus menggunakan cara-cara yang memang harus up to date juga dengan segala keterbatasan. Dan seperti tadi IT saja saya bahasanya tetap pain-pain untuk mengakselerasi, karena apa ya, sangat gaptek sekali, tidak ditunjang dengan infrastruktur, dan juga memang saya tidak mengakselerasi dengan kemajuan zaman. Tapi hari ini minimal saya punya hal baru yang mana saya harus berubah sesuai dengan filosofi dinosaurus ya. Dinosaurus itu di rantai makanan diberi dengan biologi itu adalah pada zamannya dia berada di penguasa. Tapi karena dia tidak melakukan adaptasi dengan perubahan dan dia tidak melakukan perubahan terhadap zaman, maka dia paling awal punah. Sementara sesuatu yang selalu melakukan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan itu, berusaha menyesuaikan, seperti saya sekarang berusaha, besok insya Allah dengan bismillah berusaha ya sebisa mungkin lah gitu ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman tadi. Ya itu yang hari ini alhamdulillah kesannya yang saya dapat. Terima kasih Bu Ning dan juga para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ning sudah mulai dulu ngefans sama aku. Ya, setelah saya mendengar pelatihan dari Ben, sangat banyak sekali yang bisa saya petik. Pertama, kayak kita sebagai guru harus memperlakukan siswa dengan humanisme, dengan menyentuh hatinya, tidak langsung tak 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 satset. Jadi harus lembut, sentuh hatinya. Ibarat kata itu, sebuah ilmu itu ibarat rumah yang kita ketok. Kalau anaknya itu tidak membukakan pintu, bagaimana kita bisa bertamu? Sebegitu juga saya membaca dari ilmu yang Ibu berikan. Jadi kita membiarkan tuan rumah itu membukakan kita pintu dengan sentuh hatinya, otomatis ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya. Wassalamualaikum. Harus berubah. Insya Allah, Bismillah. Harus berubah dari kata Bapak Hadir, kita range 1 sampai 10 mungkin tidak bisa sempurna, 5, 4, 7, 5. Terima kasih. Ada nggak refleksi yang agak negatif sedikit? Tolong disampaikan. Kan refleksi yang keren-keren semua sih ya. Yang agak negatif ada nggak? Tidak wajib ada sih. Coba ada nggak? Kalau ada disampaikan tidak apa-apa. Jadi itu juga yang akan kita lakukan di kelas setelah kita mengajar. Ya, enggak. Jadi ketika kita dulu menyimpulkan pelajaran kan, kadang yang menyimpulkan malah gurunya. Anak-anak kali itu kita sudah belajar tentang penggunaan ekosistem yaitu bla bla bla, kemudian yang interaksinya satu bla bla bla. Kesimpulan pelajaran hari ini itu. Nah, terus meningkat lagi di K13, murid yang disuruh menyimpulkan. Menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, sekarang meningkat lagi, menyimpulkan dan refleksi. Hari ini belum mendapatkan ini Bu. Agak lelah sedikit karena materinya terlalu padat yang harus kami baca. Nah, itu juga sudah refleksi. Berarti nanti guru ke depannya apa yang harus dilakukan? Jangan terlalu padat. Ternyata dengan jam sekian tidak cukup, gitu loh. Jadi refleksi itu tidak harus positif. Hari ini saya senang sekali Bu, belajarnya bisa main-main, bisa lari ke sana, lari kemari, bikin video TikTok, gini bebas. Ya, tapi kalau bisa jamnya ditambah lagi dong, karena buru-buru banget tadi. Nah, itu juga untuk refleksi kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus happy dulu. Pertanyaan saya terakhir sebelum saya mengakhiri, tujuan hidup sekarang. Nah, berat ini. Tujuan hidup pian apa Bang? Jelas sama seperti manusia-manusia yang normal lainnya pula. Jelas tujuan hidup itu husnul khotimah dulu, itu yang pertama. Tujuan hidup 1, Bahagia dunia akhirat. tujuan hidup 1, boleh sama boleh tidak. Membahagiakan orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, mendoakan. Bapak Ibu, tujuan hidup kita semua ini sebenarnya sama. Cuma pian tidak bisa mengidentifikasi. Ini pakar yang mengidentifikasi, katanya tujuan hidup semua itu satu kata, yaitu bahagia. Bu, nggak sejahtera Bu. Sejahtera punya mobil, punya rumah, punya bioskop, punya lapangan terbang. Itu bahagia tidak? Belum tentu. Belum tentu, ya nggak? Tujuan hidup saya punya istri cantik berjumlah 4, punya rumah berjumlah 4. Belum tentu.
Bahagia tidak? Belum tentu. Belum tentu. Kemudian kenapa ibu teh capek-capek mau jadi guru penggerak, pengajar praktek, guru penggerak, fasilitator? Mencari Tujuannya bahagia. apa? Tujuannya apa? Bahagia. Happy. Tujuannya sebenarnya bahagia, Bapak Ibu. Kalau mencari duit mungkin itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Dan kalau kita tujuannya mencari duit, ketika kita mendatangi suatu tempat dan tidak mendapatkan duit, maka justru kecewa. Jadi rezeki itu biarkan dia ngalir oleh Tuhan kasih lewat jalan manapun. Belakang dia akan mengikuti. Seperti halnya kita jadi guru. Kalau kita mendapat tugas dari pimpinan, lakukan aja dulu. Tapi harus dengan catatan dengan senang hati. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah kebijakan, Bapak Ibu. Katanya kalau kebahagiaan itu sebenarnya adalah kebijakan, kebajikan, salah ngomong, kebajikan. Walaupun yang kayak apa, yang namanya kebahagiaan itu ada apabila kita berbuat baik. Ketika ini jadi wakil kesiswaan atau apapun, dia melakukannya dengan latar belakang honor. Karena kalau wakil kesiswaan itu honornya gede, gini. Maka yang dia lakukan itu nanti bukan kebaikan, bukan kebajikan. Tapi dia hanya akan melakukan pekerjaan itu karena honornya sekian, ya setara ini aja yang aku lakukan. Guru juga gitu, mohon maaf nih guru honor. Kalau menghitung ada cocok. Karena guru honor provinsi juga harus 24 jam. Di negeri sekian, di swasta sekian. Dihitung per jam tidak cocok. Tapi ketika kita melakukan itu, yang kita lakukan ini adalah semuanya lillahan, semuanya ibadah. Jadi ini yang kita lakukan adalah suatu kebaikan. Maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Akhirnya menjadi panggilan jiwa. Saya mau cerita sedikit bahwa saya itu tidak punya cita-cita menjadi guru. Kebetulan orang tua saya itu adalah pedagang sapi, tapi yang besar gitu ya, karena dia penyembelihan, terus yang setor ke, pokoknya sapinya itu sampai ratusan gitu. Itu susah waktu itu mencari dokter hewan, mahal kan. Jadi saya tuh pengen jadi dokter hewan. Jadi dari kecil kan sukanya hewan ya, sampai sekarang hobinya ulat bulu dan teman-teman. Tetapi waktu itu darurat saya ikut namanya PMDK kalau dulu ya. Saya diterima di UGM PMDK kedokteran hewan. Ketika saya ikut mengaji di masjid itu ada orang tua yang ada anak yang dipanggil suruh pulang, orang tuanya meninggal waktu menolongi sapi melahirkan itu ketendang. Nah meninggal. Lalu ibu saya itu nggak boleh saya jadi dokter hewan karena waktu itu badan saya kecil banget. Aduh, kalau dipengkal, kalau bahasa Jawa ya, dipengkal sapi anakku itu sitok. Saya anak perempuan satu-satunya. Nah, nggak boleh. Akhirnya saya ikut si Penaru waktu itu tes supaya saya masih berkecimpung di dunia hewan. Maka saya ambillah MIPA UGM biologi dan diterima. Ujung-ujungnya kok saya jadi guru. Saya tidak pengen jadi guru waktu itu. Jadi ketika ngajar pertama di sini itu belum dengan hati. Jadi ketika saya disuruh ngajar kimia juga 0,1 M dibilang oleh murid saya namanya Fuad meter, besok dibilang meter, padahal kan mol ya, meter lagi. Meter tahu. Dulu saya begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini adalah proses. Saya sebenarnya tidak selemah lembut itu. Kalau murid-murid saya bahari pasti tahu siapa saya di SMA Muhammadiyah dulu. Jadi semakin kesini ada K13 dan seterusnya baru. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang belum kata ibu tadi rank 1 sampai 10 baru 4, 5, 6 tidak masalah. Yang penting guru itu adalah untuk belajar. Prinsipnya ketika kita belajar maka kita mengajar. Karena saya belajar dari Bapak Ibu. Sekarang kan Bapak Ibu lagi belajar nih sama saya. Ketika saya lagi mengajar, nanti saya belajar dari Bapak Ibu. Nih, dari Bapak Ibu, bagaimana Pak Adit tadi cerita, saya belajar. Bagaimana Ibu tadi menyampaikan, saya belajar bagaimana Pak. Begitu. Dan ketika kita
belajar kita mengajar, ketika mengajar kita belajar. Artinya guru itu adalah pembelajar sampai kapanpun. Karena kita akan belajar ya tidak bisa kaget kalau tahun depan menteri ganti kurikulum berganti. Yang penting kita guru yang nomor 1 tadi siap menerima tantangan, siap menerima perubahan, siap menerima kesulitan, siap menerima apapun, diterima dengan lapang dada. Pada dasarnya guru itu adalah pembelajar. Gak usah sakal RPP K13 saja belum bisa sudah diferensiasi lagi. Nah, ini yang melawan. Semakin kita melawan, maka energi negatif yang masuk. Semakin energi negatif yang masuk, tidak ikhlaslah kita bekerja. Melihat honor tambah gak ikhlas, maka kita tidak akan mencapai tujuan hidup. Kan tujuan tadi bahagia, ya, bahagia. Mau diembel-embeli dunia akhirat, pokoknya bahagia aja. Begitu teman-teman? Oke? Jamnya sudah? Pas toh. Sebelumnya sudah refleksi sudah apa sudah, tapi saya kasih waktu deh 5 menit kalau ada yang lagi ditanyakan. Sudah? Oh boleh. Bu, sepengalaman Dian nih, kita itu manusia. Kita itu kan harus terus belajar, Bu. Iya. Tapi menurut pengalaman Ibu, bisa nggak Bu Ibu ibaratnya ya membuka pengalaman Ibu? Kapan sih? Atau di momen apa sih kita tuh berhenti belajar, Bu? Berhenti belajar. Dan itu bisa perlu atau enggak gitu? Enggak. Karena setiap kita ketemu orang yang aja belajar. Hari ini saya belajar. Ketika saya ketemu Paman Juliansah di masjid, beliau menyapa Pak Tony, menyapa saya. Jadi beliau itu daya ingatnya sangat bagus dengan usia beliau. Dari bujang, beliau kan sudah sepuh juga. Waktu saya datang sudah sebegitu ya. Jadi saya belajar dari beliau. Beliau itu kan orangnya menurut saya beliau itu orangnya kayak Sadermo. Sadermo itu apa ya? Menerima apapun. Jadi beliau itu tidak pernah kayak kelihatan berseluruhan, disuruh bersih apa, disuruh selalu menerima apa, dan hidupnya berkah. Beliau anaknya semua sarjana, kemudian beliau juga sudah umroh, maksud saya setiap ketemu beliau juga saya belajar. Jadi belajar itu tidak pakai berhenti, Bang. Berhentinya kalau sudah koma, stroke-nya atau udah meninggal. Jadi belajar itu tidak pakai berhenti, karena setiap proses ini belajar. Walaupun saya duduk di sini juga saya belajar. Begitu. Apapun kita ambil pelajaran. Misalnya Pian dimarahi bini, sudah begini apa belum sih? Oh udah. Bininya marah, mestinya Pian belajar, koreksi diri apa yang menyebabkan marah, bukan dilawan marah. Karena Pian ada belajar dari saya kan sudah tua ya. Jadi kalau istrinya marah itu introspeksi, karena istri itu adalah tanggung jawab suami. Merah putih hitamnya istri itu tanggung jawab suami. Kalau istrinya jadi pemarah, sombong, sosialita, itu tetap dari suami yang disalahkan. Hukumnya begitu, ya nggak? Ayo kata suami, ayo. Yang belum suami siap-siap. Jadi kesalahan itu sebenarnya di saya. Sekali lagi, beberapa kesalahan itu di saya. Kalau ada murid sampai 3 minggu tidak turun sekolah, yang salah ya gurunya. Kalau ada salah satu murid dibully teman-temannya, gurunya. Kalau ada murid nilainya kosong, gurunya. Itu terus. Karena itu tanggung jawab kita. Itu aja ya. Oke, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.